saksikan dan nikmatilah video ini. Sehubungan kami tidak bisa melanjutkan syuting di kelas kami, maka kami akan berpindah ke tempat ini untuk melanjutkan syuting baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Muhammad Furqan Rasad. Nama saya Muhammad Haikal. Nama saya Muhammad Raihan Abidin Raja. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ada kalanya kita mulai dengan yang terlebih dahulu. Langsung aja kita lihat. Ini dia yang kita. Kita nyanyi bareng ya. Ini contohnya kayak gini. Satu satu, ku suka melihat. Dua dua, ku suka membaca. Tiga tiga, ku suka bertanya. Satu dua tiga, aku jadi pintar. Nah gitu, nanti ikutin ya. Nah, kalian belum tahu kan kira-kira temanya apa yang bakal kita pelajari sekarang. Nah, untuk itu, coba saksikan video berikut yang merupakan contoh hal yang kita pelajari di keseharian. Halo kawan-kawan, sekarang kami akan menampilkan cuplikan tentang kurva lingkaran yang akan diwakilkan oleh Desi, Ali, James, dan Rama yang akan tampil setelah ini. Aduh, Lu gimana sih, Ram? Masa gitu aja nggak bisa? bisa banget tahu ini. Aduh, lama-lama naik banget ya? Ya Allah, susah banget. Aduh, ini gara-gara kucing nih. Sana cing. Tapi gua nggak bisa gara-gara lu, cing. Kamu nggak boleh gitu sama kucing. Kucing. Lu gimana sih main gitu? Gua nggak bisa. Sini. Gua punya ide, Li. Mending lu lewatin ginian. Ayo. Coba ya. Kita pernah belajar tentang hal ini ya? Oh iya, tentang kurva lingkaran. Itu yang diajarin Pak Jumadi waktu di sekolah. Oh, tentang persamaan dan pertidaksamaan linear kuadrat. Berarti kita nggak sia-sia dong ya belajar materi itu. Buktinya ini contoh penerapannya. Berikut ini akan ada cuplikan video tentang parabola yang berbentuk huruf N atau menukik yang akan diwakilkan oleh Jeff, Furqan, Piero, dan Hubert. Check it out. Bos ya, tadi dulu. Ya parabol. Ya. Parabol apaan? Parabol itu yang kita pernah pelajari sebelumnya, Ber, di pelajaran Pajum, Ber. Kemana sih? Yang ada titik puncaknya. Oh, yang itu. Ya, mungkin ini terapannya kali ya. Ini bisa jadi. Berikut ini adalah cuplikan video tentang kurva parabola yang berbentuk U atau cepu yang akan ditampilkan oleh cewek-cewek anak 10 meter 3 yang cantik-cantik ini. Jangan mana-mana ya. Dia ini lagi main skating, mau ikutan Jalan. boleh. Lihatnya kok kayak gini kayak kurva ya? Itu yang iya ya? Iya juga ya? Lah iya ya? Yang kemarin diajarin Pak Jumadi. Iya, yang matematika peminatan ya? Oh iya, gue jadi tidak ada persamaan itu loh. Yang persamaannya juga ada parabola, yang buat grafik bukan? Iya, dari himpunan saya loh. Iya. Gimana sih rumusnya? Rumusnya gimana sih? Yang kalau 0,0 tinggal di itu ya, itu yang sumbu X itu Y sama dengan 0, terus sama sumbu Y X sama dengan 0 sama disuruh titik puncak itu ya? Iya, titik puncak X. Kalau sumbu simetrinya gimana? Gue lupa nih. Itu bawa A, min B per A. Min B panas ya? Aduh iya. Aduh gimana ya? Mending kita kita masih ada PRMT. Oh iya, PRMT kita kerjain PRMT. Oke, sekarang kita langsung masuk materi aja ya. Segitu. Nih, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jika salah satu koefisien dari variabel kuadrat dan bernilai positif, maka akan membentuk kurva parabola cepu ke arah atas. Jika salah satu koefisien dari variabel kuadrat dan bernilai negatif,
maka akan membentuk kurva parabola cembung ke arah atas. Jika kedua variabel kuadrat dan dipisahkan dengan tanda min atau plus, maka kurva akan membentuk lingkaran. Untuk lebih lanjut, bakal kita pelajari di slide-slide yang berikutnya. Masuk ganti. Syarat parabola. Jika kurva parabola kita harus mencari sumbu simetri x dengan cara x sama dengan min b per 2a. Mencari titik potong sumbu y dengan cara memisahkan x dengan 0. Apabila mencari titik potong sumbu x dengan cara memfaktorkan persamaan dengan dua penyelesaian dan misalkan y dengan 0. Nah, kita lanjut aja langsung ya. Oke. Nah, ini dia syarat kurva lingkaran. Nah, yang pertama itu kedua variabel harus kuadrat dan dipisahkan dengan tanda plus atau minus. Ya, banyak juga apa sih? Yang kedua itu hasil atau range-nya dari persamaan tersebut harus kuadrat. Kalau yang ketiga, range dari persamaan yang tidak dikuadratkan adalah jari-jari lingkaran. Dan yang terakhir, kedua variabel yang tidak dikuadratkan adalah hasil dari x, y, yaitu titik pusat. Oke, lanjut. Nah, ini dia contoh-contoh yang bakal kita pelajari. Yang di atas bisa dilihat ini adalah contoh dari grafik parabola. Yang atas dan yang bawah. Dan yang ketiga ini adalah contoh dari grafik lingkaran. Atas dan yang ini kurva cembung ke atas. Apa bedanya? Nanti akan kita pelajari. Next. Ini dia cara buat grafik. Yang tadi yang pertama, y kurang dari atau sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Sumbu simetri x dicari, yaitu rumusnya tadi min b per 2a sama dengan min dalam kurung min 2 per 2 dikali 1, hasilnya 1. Kedua, titik potong sumbu y dimisalkan x nya 0. Tadi kan udah dijelasin cara-caranya. Nah, dimasukin jadi y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 8. Maka hasilnya sama dengan min 8. Maka titik potong sumbu y 0, min 8. Yang ketiga, titik potong sumbu x, misal y sama 0 kan, kalau x yang dicari y sama dengan 0. Kalau y yang dicari maka x sama dengan 0. Ini dia. 5 y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Jadinya y nya sama dengan di dalam kurung x plus 2 dikali x min 4. Maka y ada 2, yaitu min 2 dan 4. Maka titik potong sumbu x itu ada 2, yaitu di titik min 2,0 dan di titik 4,0. Ganti slide. Dan dengan melakukan cara tadi, Bapak akan masukkan kurva dalam bentuk seperti ini. Ya, ini hasil kurvanya. Jadi bisa kita simpulkan sedikit, jika x kuadratnya itu positif, maka akan memungkinkan membentuk kurva dengan bentuk U senyum seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua ini sama-sama aja, tapi bedanya itu x kuadrat itu bernilai negatif, jadi akan membentuk kurva seperti ini, cembung ke arah atas. Kita membuat grafik lingkaran. Di sini pertama kita temukan persamaan x min 2 kuadrat tambah y tambah 3 kuadrat lebih besar sama dengan 4 kuadrat. Dari sini kita lihat bisa kita langsung saja ini x-nya dan ini y-nya. Jadi kan kalau x min 2 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 2, dan jika y tambah 3 sama dengan 0 maka y sama dengan 3. Dan untuk menentukan jari-jarinya kita lihat di sini ada 4 kuadrat, maka 4 tersebutlah jari-jarinya. Syarat pilih jari-jari harus dalam bentuk kuadrat. Jadi kalau ada bentuk 16 harus kita buat jadi 4 kuadrat. Nah, ini Saya lihat grafiknya. Nah, kalau di diagram kartesius kan udah ada nih titik pusatnya 2,3. Kita ambil 2,3 di sini. Ini 2, min 3 di bawah. Jadi di sini titik pusatnya. Nah, jari-jarinya kan 4. Maka kita akan mencari jari-jarinya ke atas 4, ke kanan 4, ke kiri 4, ke bawah juga 4. Jadi kalau 2 min 3 ke atas 4 kan jadinya kan 1 kan. Jadi ke atas sini 1, 2, 3 di 0. Jadi 4 nya di 1. Jadi 2,1 di sini. Ini jari-jari pertamanya. Ke kanan 4.
Dari 2 kanan 4 berarti jadi 6 kan? X-nya 6. Jadi di sini misalkan sini 6. Berarti jadinya di sini. Ke bawah juga 4. Dari min 3 ke bawah 4 jadi min 7. Misalkan min 7 di sini. Min 7. Maka sinilah jadinya. Ke kiri juga 4. Dari 2 4 jadi min 2. Di sini jadinya. Anggap saja ini benar. Jadi inilah sketsanya. Ya, Nah, ini Dan kurang lebih seperti ini. Anda akan mendapatkan ini sebagai contoh. Gambarkan himpunan penyelesaian sistem perhiasan berikut. Yang pertama itu adalah Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Yang kedua itu adalah Y lebih besar atau sama dengan 2X plus 2. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, cara membuat grafik. Yang pertama kita ketahui kalau di sini ada grafik parabola. Jadi itu akan membentuk kurva parabola. Sumbu simetri X itu adalah min B per 2A. Langsung aja dimasukin, jadi B-nya di sini adalah 3 dan 2 dikali A-nya adalah 1 di sini. Maka hasilnya min 3 per 2 sama dengan min 1,5. Nah, yang kedua itu memotong sumbu Y. Cara mencari sumbu Y itu kita harus memisahkan kalau X-nya adalah 0. Jadi dimasukkan X-nya Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Dimasukin X-nya 0. 0, 0. Jadi Y sama dengan min 18. Memotong sumbu Y di titik 0, min 18. Nah, yang ketiga itu memotong sumbu X. Nah, untuk mencari sumbu X, maka kita misalkan Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Misalkan Y yang bisa disederhanakan. Jadi disederhanakan jadi X min 3 dikali X plus 6. Nah, maka kita akan mendapat 2X, yaitu yang pertama X sama dengan 3 dan X sama dengan 6. Jadi titik potong pada sumbu X-nya ada 2, yaitu berada di titik 3,0 dan titik min 6,0. Langkah berikutnya untuk yang satu lagi, Y yang kecil sama dengan 2X tambah 2 merupakan kurva garis. Memotong sumbu X jika Y sama dengan 0 merupakan caranya. Jadi Y sama dengan 2X tambah 2, 0 sama dengan 2X tambah 2, min 2 sama dengan 2X, maka X terdapatkan min 1. Maka titik potong sumbu X adalah min 1,0. Dan untuk mencari sumbu Y, maka X ini diserahkan dengan 0. Y sama dengan 2X tambah 2, maka Y sama dengan 2 kali 0 tambah 2. Dan kalau sudah berbeda, Y sama dengan 2. Sumbu Y adalah 0,2. Dan berikutnya, seperti inilah bentuk grafiknya. Ada 2. Yang ini kurva dan ini garis yang tadi. Kurva parabola. Sip, kita next langsung. Jadi ada yang mau nanya nggak? Ya Pak. Oh ya. Ya udah. Udah yang nanya itu Dimas, Alfian, Rica sama Devi ya. Ya gagal deh gunanya. Ya udah Dimas mau nanya apa jadinya? Ini saya mau nanya, itu kan di grafik parabolanya ada arsiran gitu. Nah, cara menentukan letak arsiran ini gimana? Itu Alfian mau nanya apa jadinya? Ya, saya mau nanya cara nentuin sumbu X dan Y pada grafik ketidaksamaan parabola itu apa? Bagaimana caranya? Sekarang Richard mau nanya apa? Saya mau nanya cara menentukan ketidaksamaan parabola dan lingkaran. Oh ya udah. Mau nanya apa deh? Itu gimana sih cara nentuin titik puncak di grafik ketidaksamaan parabola? Nah, tadi kan si Dimas, Alfian, Rica sama Devi udah nanya. Siapa yang mau jawab nih? Banyak ya. Dari yang dulu deh. Mau jawab pertanyaan siapa? Pertanyaan Richard. Perbedaan ketidaksamaan parabola dan lingkaran adalah jika variabel Y tidak dikuadratkan, itu adalah grafik parabola. Tetapi jika kedua variabel X dan Y dikuadratkan, itu adalah grafik lingkaran. Nah, Rica, tadi kan udah dijelasin sama si Ajam apa artinya pertanyaan kamu. Nah, udah ngerti belum? Belum. Sekarang saya pilih Fani buat menjawab pertanyaannya. Silakan diri. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dimas. Jadi untuk menentukan hasil himpunan penyelesaian dari parabola dengan titik uji coba yaitu titik 0,0. Jadi titik 0,0 itunya disubstitusikan ke pertidaksamaannya. Jika pertidaksamaannya itu benar, maka yang dihasil
yang mengandung titik 0,0, sedangkan yang salah ya yang diasir yang tidak mengandung 0,0. Itu titik uji cobanya 0,0. Untuk mempermudahkan menentukan kerjasamanya sebenarnya bebas, tapi untuk mempermudah menggunakan titik 0,0. Oke, Jilan mau jawab pertanyaan siapa? Alfian. Berdiri coba. Jadi untuk menentukan sumu simetri kita menggunakan rumus titik puncak X, yaitu dengan menggunakan rumus min B per 2A dengan mensubstitusikan koefisien X kuadrat dengan koefisien X. Jadi nanti dapat ditemukan hasilnya. Paham? Mau jawab pertanyaan siapa? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Devi Aprianti. Ya udah jawab. Soalnya tadi kan cara menentukan titik puncak. Caranya adalah dengan kalau mencari X puncaknya dengan cara min B per 2A. Kalau yang untuk mencari puncaknya dengan cara min B per 4A. Mengerti? Paham. Paham? Paham ya maksudnya paham? Nah, sebelum pertanyaan Richard masih belum mengerti, maka kami akan menjelaskan lagi tentang di mana hasilnya ketidaksamaan itu dan himpunan penyelesaian di mana. Nah, kita cari salah satu grafik. Nah, ini aja. Ini Y kurang dari atau sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Jadi kita memisahkan 0,0. Jadi 0,0 di sini kan. 0,0 itu di dalam garis apa di luar? Berarti di dalam garis kan, di dalam kurva. Maka jika 0,0 disubstitusikan ke ini, kalau jika dia benar, maka yang dihasil ada di dalam. Sebagai contoh, Y-nya kita substitusikan sebagai 0 dan X juga sama dengan 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 8. Jadi ini 0 kurang dari 0 dikurang 0, 0 dikurang 8, 8. Pernyataan ini benar atau salah? 0 kurang dari atau sama dengan 8. Pernyataan ini adalah salah. Maka yang dihasil bukan yang mengandung 0,0. Jadi yang dihasil yang 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi semuanya kita mencocokkan dengan 0,0. Jadi supaya kita tahu yang dihasil itu yang mana. Jadi bukan penyelesaiannya, itu yang dihasil. Gitu. Jelas? Oh, masa dorok-dorok gitu? Itu kok gitu ya? Ih, masa kayak gitu? Oh, iya. Kami adalah kameramen. Saya adalah kameramen 1, nama saya Muhammad Fauzan Ansari. Saya kameramen 2, nama saya Jilan Safitri. Saya memang jarang ada di video ini. Kami memang jarang berada dalam video-video tersebut, tetapi kamilah yang berperan di balik video-video tersebut. Udah mulai. Berikut ini adalah cuplikan video yang akan Adalah dengan kalau mencari X puncaknya dengan cara min B per 2. di dalam yang mengatur 0,0-nya, jadi dihasilkan di sini. Nah, Kok kita diam? Wah, 12 yang ngomong. Siap. Satu, kusuk kanan lihat. Dua, kusuk kanan tanya. Tiga. Cembung ke arah atas. Nah, berarti sialan. Aduh, ini gara-gara kucing nih. Sana cing. Tapi gua nggak bisa gara-gara lu, cing. Aduh, susah banget sih ini.
pernah belajar tentang hal ini ya? Oh iya, kurva lingkaran. Yang pernah diajarin Pak Jumadi di sekolah. Kayaknya kita pernah belajar tentang ini ya? Lama banget. Ini ya? Oh iya, kurva lingkaran. Itu kayaknya yang pas pelajaran Pak Jumadi di sekolah deh. Nah, iya. Oh iya, tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Itu kok gitu ya? Masa kayak gitu sih? Masa pada gambar? Masa pada gambar? Masa nggak ada gambarnya? Satu, dua, tiga.